Maka di sini ada sahabat-sahabat begitu. Mereka tuh pengen banget jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala karena terhalang oleh sakitnya, ya. Mereka tidak bisa mengikuti jihad, tetapi mereka tetap mendapatkan pahala jihad. Ini seperti seorang sahabat lah, panglima terkenal dalam Islam yang bernama Khalid bin Walid radhiyallahu an. Ya, siapa sih yang nggak kenal Khalid ya? Ini kan Khalid kan yang mengalahkan pasukan Islam dalam perang Uhud ya. Ya kan? Ketika itu kan Khalid belum masuk Islam tuh. Khalid bin Walid ketika itu menjadi panglima pasukannya kafir Quraisy dalam perang Uhud. Maka umat Islam pun kalah ketika itu. Karena strateginya, tekniknya ya, taktiknya sangat luar biasa. Nah, Khalid bin Walid itu pengennya matinya di medan perang. Karena sudah banyak peperangan yang dia pimpin, umat Islam selalu menang. Pasukan Romawi Persia kalau mau melawan pasukan Islam, mereka bertanya, coba cari tahu siapa panglimanya, siapa pimpinan pasukannya. Sampailah Telek Sandi mata-mata menyampaikan berita, wahai panglima, yang memimpin pasukan Islam saat ini adalah Khalid bin Walid. Wah, kacau ini. Mendengar namanya udah ketakutan gitu, pasti kita kalah. Kalah betul. Ya. Tapi di akhir hayatnya Khalid bin Walid dia sangat menginginkan matinya di medan perang gitu loh. Namun apa yang terjadi? Dia matinya di atas kasur. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Masih bab yang pertama, yakni tentang niat ikhlas di dalam amal ataupun ucapan. Hadis yang keempat, wa an Abi Abdillahi Jabir bin Abdillahi al-Ansari radhiyallahu anhuma qala, dari Abu Abdillah Jabir bin Abdillah al-Ansari, semoga Allah meridhoi keduanya. Ya, kalau keduanya radhiyallahu anhuma berarti anak dan ayahnya adalah kedua-duanya sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di belakangnya ada laqab atau gelar, yakni Al-Ansari. Berarti di sini adalah termasuk pribumi Madinah. Ya, sahabat yang tinggal di kota Madinah, disebut dengan kaum Ansor ya. Beliau berkata, apa kata beliau, cerita kepada kita, kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi gozatin. Kami dulu bersama dengan Nabi SAW dalam satu peperangan, dalam satu gozat, ya, dalam satu peperangan. Faqal, lalu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, Inna bil Madinati la rijalan, sesungguhnya di kota Madinah ada kaum lelaki. Masirtum masiran, tidaklah kalian melakukan satu perjalanan, wala qata'tum wadiyan, dan tidaklah kalian membelah lembah-lembah, illa kanu ma'akum, kecuali mereka ini senantiasa bersama dengan kalian. Hasabahumul marad, mereka tertahan oleh sakitnya. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat dikatakan, illa syarikukum fil ajri, kecuali mereka senantiasa bersama kalian dalam mendapatkan pahala. Hadis riwayat Muslim. Ya, pada hadis ini jelas ya,
Dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ini ada sahabat-sahabat yang sedang sakit, ya, yang tidak bisa mengikuti jihad, tidak bisa mengikuti peperangan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka sangat menginginkan sekali untuk ikut, tapi tidak bisa mengikutinya. Kenapa? Karena mereka sedang sakit. Ya. Nah, di sini ikhwah, ini menunjukkan bahwasannya sakit ini adalah udzur syar'i. Ya, sakit adalah udzur syar'i. Ya. Apa namanya tuh? Udzur itu sesuatu halangan yang dipandang secara syariat jadi alasan untuk tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya. Ya. Jadi jihad ini adalah kewajiban. Jadi kalau sudah ada panggilan jihad, hayya 'alal jihad, laki-laki yang sehat, yang sudah baligh, mukallaf dia, maka dia wajib mengikuti jihad. Ya, cuman kita kan belum ada panggilan jihad, ya. Jihad dalam makna mengangkat senjata melawan musuh. Jihad ke Palestina, bagaimana hukumnya? Kalau jihad ke Palestina, hukumnya fardu kifayah. Ya, bukan fardu ain. Tetapi kalau misalkan ada musuh masuk wilayah Indonesia pada masa-masa penjajahan Jepang misalkan gitu, ya, ataupun pada masa-masa penjajahan Belanda, kalau kita hidup pada masa itu, kalau kata kiai-kiai pada zaman itu, ya ada namanya apa tuh? Apa tuh yang digaungkan oleh Syekh Hasyim Asy'ari itu kan, ya? Ya, jihad itu kan. Itu kan? Ya. Itu kalau kita hidup pada masa itu, maka ketika dikumandangkan untuk jihad, bagi kita hukumnya fardu ain ketika itu. Ya. Begitu pula saat ini, kalau misalkan gitu, ya, musuh masuk ke wilayah Indonesia, entah dari mana gitu, ya, ya, entah apakah dari Eropa, apakah dari Asia, ya kan, apakah matanya sipit, hidungnya pesek atau apa gitu kan. Siapapun mereka yang masuk wilayah Indonesia ingin menjajah Indonesia, maka kalau kata pemerintah yang muslim, ya, mereka memerintahkan kita untuk jihad, maka itu hukumnya wajib atau fardu ain bagi setiap muslim mukallaf yang baligh, yang tidak sakit. Gitu, ya. Wajib tuh, hukumnya fardu ain. Kalau misalkan menghindari perang jihad saat itu, padahal musuh sudah masuk kota kita, tetapi kita malah lari tunggang langgang, itu sama saja melakukan dosa besar. Nggak boleh. Ya. Jadi dalam Islam itu prinsip apa? Ada satu kalimat oleh Nabi kita Muhammad SAW, la tatamannau liqa al-aduwi. Jangan kalian berharap berjumpa dengan musuh. Ya, jangan pengen ketemu musuh, jangan bikin permusuhan begitu. Ya. Jangan pengen ketemu musuh. Musuh yang jelas adalah setan. Innasyaitona aduwwul lakum fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian, maka posisikanlah ia, jadikanlah ia setan itu sebagai musuh kalian. Jadi pertama itu pesan khususnya kata Nabi, la tatamannau liqa'al adu. Jangan kalian mengharapkan berjumpa dengan musuh. Maka kalau yang dimaksud dengan musuh di sini adalah setan, nggak boleh kita pengen ketemu setan. Ya, atau maknanya musuh di sini musuh yang mengganggu umat Islam gitu, ya. Musuh. Gitu, ya. Atau kita apa? Menyebabkan terjadinya permusuhan gitu. Bisa maknanya kayak gitu, ya. Kita mencari musuh itu nggak boleh.
Sebenarnya bisa damai, kenapa cari keributan begitu? Itu nggak boleh tuh ya. Jadi cari jalan yang selamat, cari jalan damai, begitu. Tetapi kata Nabi, faida lakitumuhu fala apa? Fala tatawallau. Tetapi kalau kalian sudah berjumpa dengan musuh, jangan lari, gitu. Gitu ya. Misal kita lihat nih, wah Amerika kok kayaknya ngedukung banget Israel gitu ya. Gitu ya. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia nih, nggak boleh cari masalah dengan Amerika, nggak boleh. Jangan. Karena secara hubungan diplomatik kita Indonesia dengan Amerika nggak ada masalah gitu kan. Karena kenapa? Banyak juga maslahatnya kalau kita punya hubungan diplomatik dengan Amerika gitu. Nggak boleh bikin masalah tuh. Kalaupun ada kesalahpahaman, kalau bisa dialog lah, ya. Karena kenapa? Kalau terjadi peperangan dua pihak, Indonesia dengan Amerika, yang banyak rugi siapa? Rakyat Indonesia kan, gitu ya. Tetapi kalau misalkan Amerika sudah masuk wilayah kita, menjajah kita, mau nggak mau, kata orang Bekasi apa? Ya, apa? Dia jual, gua beli gitu kan, gua borong gitu kan, gitu. Ya, itu prinsip umat Islam gitu ya. Jadi umat Islam tuh jangan cari masalah lah. Jangan suka bikin pertama kali masalah. Tetapi kalau sudah ada yang bikin masalah, ayo, siapa takut. Begitu. Sini ya, baik ya. Itu poin yang pertama yang saya sampaikan. Di sini para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW itu ada yang sakit ketika Nabi Muhammad SAW mengumandangkan panggilan jihad. Mereka pengen sekali untuk mengikut jihad dengan Nabi Muhammad SAW. Pengen sekali mengikut jihad, tapi sakit. Tekadnya sudah kuat, niatnya sudah bulat gitu ya, tetapi terhalang oleh sakit. Maka poin yang kedua, sakit adalah apa? Sakit adalah udzur syar'i yang dimaklumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sakit boleh tidak puasa, gitu ya, tetapi dia qada kan gitu. Orang yang sakit boleh melaksanakan sholat, ya kalau sholat tuh nggak boleh tinggalin ya, cuma pelaksanaan sholatnya itu sesuai dengan kemampuannya, kan gitu ya. Tidak mampu berdiri bisa duduk, tidak mampu duduk bisa berbaring gitu ya. Ya, berbaring dengan apa? Dengan tubuhnya sambil tiduran gitu ya, menghadap kiblat wajahnya, gitu kan. Ada juga yang menghadap kiblat itu adalah ya badannya itu memanjang ke samping, ya miring ke arah kiblat, begitu. Nggak bisa juga, ya badannya sudah banyak yang lumpuh, maka bagaimana? Ya menggerakkan anggota-anggota tubuh atau organ-organ tubuh kita yang masih bisa digerakkan. Misalkan mata saja yang masih bisa gitu ya, atau mulut saja yang bisa, mata, mulut bisa, gerakan itu aja, gitu ya, pakai isyarat. Itu adalah menunjukkan bahwasannya apa? Sakit itu udzur syar'i. Kita misalkan sakit nggak bisa masuk kerja, kalau bos kita nggak ngizinin itu ya, masuk kamu meskipun sakit, itu bos yang zalim ya. Ya. Dan pasti umumnya mengizinkan gitu kan, ya. Nah teknisnya nanti mungkin ada peraturan, ada regulasi yang harus menyertakan surat keterangan dokter yang seperti itu kan ya. Nah itu artinya apa? Diposisikan memang sakit itu adalah udzur syar'i. Nah sahabat-sahabat ini poin yang ketiga nih, sahabat-sahabat yang sudah punya niat kuat untuk melaksanakan jihad atau mengikuti jihad ini karena terhalang ya oleh sakitnya, sehingga mereka pun tidak bisa melaksanakannya, tidak bisa mengikutinya. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul maradu wa fi riwayatin illa syarikukum fil ajri. Mereka ini yang sudah punya niat kuat untuk jihad namun tidak bisa jihad karena apa? Karena sakit, maka mereka itu pahalanya sama seperti kalian.
gitu ya, sama seperti kalian. Maka kemanapun kalian berjalan, meskipun kalian membelah lembah gitu ya, artinya melewati lembah-lembah gitu kan, ya, sesungguhnya mereka senantiasa bersama dengan kalian dalam hal apa? Dalam hal pahalanya sama gitu. Ya, mungkin seperti sekarang misalkan, ada kawan kita pengen ngaji juga hari ini nih, cuman sakit mungkin. Ya, ini yang kategorinya adalah udzur syar'i ya. Kalau malas nggak masuk ya. Ah, malas nggak ah. Ya, ah capek ah. Nah, itu yang capek sebenarnya relatif juga ya. Kalau bilang capek, kita capek juga semua ya. Nah, kan gitu ya. Ya. Kita semua capek dari pagi kerja gitu kan ya. Tapi ada keinginan kuat. Rasa capek itu dilawan, hilang rasa capeknya sehingga semangat untuk melangkahkan kakinya ke masjid ini untuk mengikuti taklim. Tapi kalau yang benar-benar sakit sekali, tidak bisa melangkah, pusing sekali kepalanya gitu ya, maka lebih baik apa? Ya, dilakukan pengobatan dulu supaya dia sehat kembali, dan nanti setelah sehat dia pun mengikuti kegiatan taklim kembali. Nah, itu yang kayak begini mendapatkan pahala tuh. Karena kenapa? Niatnya itu. Gitu ya, niatnya. Nah, ini penting sekali, maka niat penting. Ya. Kita niat misalkan mau sodakoh gitu ya, ah subuh ini mau sodakoh, ah sodakoh subuh kan luar biasa ya. Ya, setiap pagi kan ada malaikat ya yang doakan kita ya, Allahumma a'tik munfikon khalafan wa a'tik mumsikan talafan. Itu ada malaikat yang mendoakan itu tiap pagi tuh, ya Allah berikanlah pagi ini kepada yang munfik, yang berinfak di pagi ini, ya, khalafan, ya, apa, sesuatu yang lebih baik baginya setelahnya gitu ya, ya, sesuatu yang baik baginya. Wa'ati mumsikan talafan, dan berikanlah kepada orang yang pelit, yang nggak mau sedekah pagi ini, talafan. Apa talaf itu? Kerusakan, kegagalan, ya. Nah itu dia sudah niat nih, pagi ini saya mau sedekah, segera dia, ya, nyiapin duitnya di rumah sebelum berangkat ke masjid, dikantongin duitnya. Setelah sholat, ya, pulang lupa. Dapat pahala sodakoh nggak tuh? Dapat. Ya, karena lupa itu termasuk udzur syar'i. Ya, tapi jangan dilupa-lupain gitu. Jangan disengaja ya. Ya. Pas di rogoh kantong, lah ini ada duit nih ya. Duit apa ya? Oh iya, tadi pagi niat mau sodakoh, lupa gitu kan. Maka pahala tetap dapat meskipun tidak sodakoh. Oh gitu. Itu ya, subhanallah ya. Maka di sini ada sahabat-sahabat begitu. Mereka tuh pengen banget jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena terhalang oleh sakitnya, ya. Mereka tidak bisa mengikuti jihad, tetapi mereka tetap mendapatkan pahala jihad. Ini seperti seorang sahabat lah, panglima terkenal dalam Islam, yang bernama Khalid bin Walid radhiyallahu an. Ya, siapa sih yang nggak kenal Khalid ya? Ini kan Khalid kan yang mengalahkan pasukan Islam dalam perang Uhud ya. Ya kan? Ketika itu kan Khalid belum masuk Islam tuh. Khalid bin Walid ketika itu menjadi panglima pasukannya kafir Quraisy dalam perang Uhud. Maka umat Islam pun kalah ketika itu, karena strateginya, tekniknya ya, taktiknya sangat luar biasa. Nah, Khalid bin Walid itu pengennya matinya di medan perang, karena sudah banyak peperangan yang dia pimpin, umat Islam selalu menang. Pasukan Romawi Persia kalau mau melawan pasukan Islam, mereka bertanya, coba cari tahu siapa panglimanya, siapa pimpinan pasukannya. Sampailah Telek Sandi mata-mata menyampaikan berita, wahai panglima, yang memimpin pasukan Islam saat ini adalah Khalid bin Walid. Wah, kacau ini. Mendengar namanya udah ketakutan gitu, pasti kita kalah. Kalah betul. Ya. Tapi di akhir hayatnya Khalid bin Walid dia sangat menginginkan matinya di medan perang gitu loh.
Namun apa yang terjadi? Dia matinya di atas kasur karena sakit. Dia pun sedih, ya Allah, kenapa gitu ya? Puluhan jihad perang aku sudah jalani gitu kan, tapi kenapa aku mati di sini? Ya, tapi luar biasa tetap ya, beliau mendapatkan yang namanya asyahadah, mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mati syahid. Karena kenapa? Niatnya tadi. Gitu. Sama ini, sahabat-sahabat Nabi yang meskipun tidak bisa ikut ya karena sakit, kemudian dia ini mati karena sakitnya, maka dia pun termasuk mati syahid karena punya niat itu melakukan jihad. Begitu. Baik ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjut di hadis yang kelima ya. Hadis yang kelima semakna nih. Ya. Wa rawahu al-Bukhari an Anas radhiyallahu anhu, dari Abu Al-Kharif telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari ya, an Anas, dari Anas radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau nih, kata Anas ya, kami baru saja kembali dari perang Tabuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabuk ini kan kota yang cukup jauh dari Madinah ya. Nih. Maka Nabi Muhammad SAW berkata, inna aqwaman khalfana bil madinati ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wahum ma'ana habasahumul udhru. Sesungguhnya ada sekelompok kaum di belakang kita di kota Madinah. Mereka sudah di Tabuk ya, berjalan menuju Tabuk. Maka Nabi berkata, itu ada sekelompok kaum ya, sekelompok kaum di belakang kita di kota Madinah. Masalakna syi'ban, tidaklah kita melangkahkan kaki menuju padang rumput, wala wadiyan, ataupun lembah, illa wahum ma'ana, kecuali mereka itu yang di belakang kita itu senantiasa bersama dengan kita. Habasumul uzur, mereka tertahan oleh uzur, oleh halangan, nggak bisa mengikuti jihad gitu ya. Ini ya, subhanallah ya. Jadi penting niat ya, niat baik itu penting gitu ya. Posisi niat itu sangat penting dalam melakukan amal. Kemudian yang keenam nih, ada cerita aneh nih ya, dan sangat unik. Wa an Abi Yazid Ma'n ibni Yazid bin Al-Akhnas radhiyallahu anhum. Ini semuanya ada sahabat Nabi ya. Ya. Abu Yazid, anaknya namanya Yazid. Bapaknya Ma'nu. Ya, Ma'nu, bapaknya Ma'nu nih. Kemudian kakeknya Yazid bin Al-Akhnas. Jadi 3 orang ini ya, cucu, bapak, kakek. Ini semua sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka di dalam hadis ini disebutkan radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhoi mereka semua. Huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun, dia ya si Yazid, kemudian bapaknya Ma'nu, dan juga kakeknya tadi Yazid bin Al-Akhnas, semuanya ada sahabat Nabi Muhammad SAW. Qala, Yazid berkata, kana abi Yazid, dahulu bapakku Yazid ya, akhraja dananir yatasaddaqu biha, dia mengeluarkan beberapa dinar untuk sodakoh. Jadi menyiapkan uang dinar ketika itu ya, untuk sodakoh. 1 dinar itu berapa juta? Yang tahu? 1 dinar itu sekitar 4 jutaan. Ya, 1 dinar itu 4 juta. Maka kalau kita pakai uang dinar, itu bisa beli kambing 2 yang harganya 2 juta. Ya, gitu ya. Itu untungnya kalau pakai dinar tuh. Fawadu'aha inda rajulin fil masjid. Maka Yazid ini meletakkan atau menaruh sedekahnya
inda rajulin fil masjid, dia pada seseorang yang ada di masjid. Dia sodakoh kepada laki-laki yang ada di masjid. Nih saya sodakoh nih, ya, sodakoh kepada engkau gitu kan, ya. Faji'tu fa'akhadtuha fa'ataituhu biha, ya. Ternyata apa, ya, ketika uang itu dititipkan kepada laki-laki tersebut, laki-laki ini bukan penerima langsung ya, artinya dia yang menyalurkan gitu ya. Ya. Kemudian laki-laki ini memberikan uang sodakoh dari bapaknya itu ke saya. Saya di sini anaknya. Gitu ya. Faji'tu fa'akhadtuha fa'ataituhu biha faqala wallahi ma iyyaka aradtu. Maka tadi itu bapaknya berkata lagi. Ya. Bapaknya berkata lagi tuh. Ketika tahu yang nerima adalah anaknya gitu kan ya. Jadi dia niat sodakoh ya buat orang lain yang memang dianggapnya membutuhkan gitu ya. Ternyata yang menerima adalah anaknya. Gitu. Ya. Akhirnya apa? Ketika yang menerima ini adalah ya si Maknu tadi, ya. Di sini Maknu itu bapaknya ya, maaf ya. Jadi yang sodakoh itu anaknya, gitu ya. Yang menerima adalah bapaknya, begitu. Yazid yang sodakoh, ternyata yang menerima adalah bapaknya. Ya saya perbaiki lagi ya, supaya antum fokus nih. Jadi Yazid sodakoh di masjid, dititipkan kepada seseorang, gitu ya. Kemudian orang ini memberikan uang sodakoh itu kepada siapa? Kepada bapaknya, yaitu Maknu. Anaknya kan Yazid, ya. Betul ya, maaf. Abi Yazid, benar ya. Jadi anaknya itu adalah Yazid, bapaknya Maknu ya. Jadi si Yazid sodakoh, yang nerima adalah bapaknya. Ketika si Yazid tahu yang menerima adalah bapaknya, dia pun datang lagi ke masjid itu. Faji'tu fa'akhadtuha. Aku pun kembali ke masjid dan mengambilnya lagi tuh sodakoh tadi yang ada sudah diterima oleh bapaknya. Fa'ataituhu biha. Aku mendatanginya dan aku ambil. Faqal. Lalu dia pun berkata, wallahi, demi Allah, ma iyyaka aradtu, bukan engkau yang aku maksudkan. Jadi bukan untuk dikasihkan kepada ya Maknu ini. Ya, sodakohnya bukan untuk si Maknu. Maknu ini adalah bapaknya, gitu kan. Bukan kepada engkau aku kasihkan sodakoh ini, bukan. Akhirnya apa? Bapak dan anak ribut nih. Ya, bapak dan anak ribut, berselisih lah gitu ya. Nggak apa-apa, emang ini jadi hak saya gitu kan ya. Sudah saya terima uangnya gitu kan, nggak boleh diambil lagi gitu kan. Terjadi perselisihan. Fa khasamtuhu ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Yazid pun ya memposisikan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu apa? Ya. Lalu lalu Nabi Muhammad SAW berkata, apa? Laka ma nawaita ya Yazid, bagi engkau ya apa yang telah engkau niatkan wahai Yazid, walaka ma akhadta ya Maknu, dan bagi engkau apa yang telah engkau ambil wahai Maknu. Jadi gitu ya. Jadi niat ini nggak berubah gitu, karena sudah diniatkan sodakoh, gitu ya. Yang ngambil siapapun orangnya gitu ya, meskipun mungkin itu bukan yang kita maksud gitu kan, niat baik kita nggak hilang gitu. Jadi kayak antum misalkan sodakoh nih, sodakoh niatnya buat ngasih orang
miskin gitu ya, misalkan di pinggir jalan gitu ya. Ya meskipun saya pesan kepada antum hati-hati lah, wanti-wanti lah gitu ya. Ya, hati-hati kalau ngasih sedekah infak kepada pengemis yang ada di pinggir jalan. Gitu. Karena zaman sekarang banyak sindikat pengemis. Ya, saya kan sudah cerita kepada antum ya kalau nggak salah di sini ya. Di tempat saya itu ada seorang kakek-kakek meninggal dunia. Dia tinggal di sebuah kontrakan, aktivitasnya adalah sebagai pengemis. Ya karena dia hidup sebatang kara di Bekasi gitu kan. Maka diurutlah jenazahnya oleh ketua RT setempat. Ya. Pak RT itu masuk ke rumahnya kan. Di dalam rumahnya ditemukan ada 2 karung uang koin. Ya, ada dua karung uang koin. Itu sampai dihitung tuh oleh warga berapa jumlahnya, banyak sekali. Ada jutaan. Ternyata memang dia bukan orang miskin, di sini saja kelihatan miskin, di kampung banyak tanahnya. Jadi hasil ngemis itu dibawa pulang ke kampung untuk beli tanah gitu. Ya. Bahkan pernah di dalam surat kabar Republika ya, itu diangkat tuh ada satu kampung ya, disebut kampung pengemis. Karena kenapa? Penduduknya banyakan kerja di Jakarta sebagai pengemis. Rumahnya di kampungnya bagus-bagus semua, sawahnya banyak, tanahnya luas. Gitu ya. Tetapi nih, kalau kita niat sedekah, kalau salah sasaran tetap pahala dapat. Jadi pesan daripada hadis ini begitu. Ya, bapaknya si Yazid pengen sedekah, kan gitu ya. Abi Yazid, bapakku yang bernama Yazid pengen sedekah, gitu kan ya. Ternyata yang nerima adalah anaknya, kan gitu ya. Kan gitu ya. Nah ini bapaknya kan nggak mau, bukan kamu yang harusnya nerima, bukan orang lain gitu kan. Kamu kan anak saya. Kalau saya kepada kamu bukan sedekah, tapi kewajiban saya mengasih nafkah kepada kamu gitu kan. Akhirnya mereka pasti dipahamkan kepada Nabi Muhammad SAW mengatakan ya, menanyakan hal ini kan. Tapi jawaban Nabi apa? Ya, laka manawaita ya Yazid, walaka ma akhadta ya Ma'nu. Bagi engkau apa yang sudah engkau niatkan wahai Yazid, dan bagi engkau apa yang sudah engkau dapatkan wahai Ma'nu. Jadi Ma'nu ini ternyata anaknya namanya. Ya di sini ya. Jadi kalau antum sudah berniat baik tapi salah sasaran, nggak dosa. Begitu. Ya, tapi tadi dituntut adanya ya selektivitas, lebih selektif dalam melakukan kebaikan. Supaya apa? Supaya kebaikan-kebaikan kita tidak disalahgunakan. Begitu. Ya, zaman sekarang kan banyak yang ngaku miskin, bukan miskin hartanya, tapi miskin budayanya. Memang budaya miskin senang dengan kemiskinan itu. Dia jaga kemiskinan supaya orang lain pada iba, belas kasihan gitu ya. Ada yang nggak lumpuh dibuat lumpuh penampilannya. Ada yang tidak buntung dibuat buntung kakinya. Kan itu ya. Ada yang tidak buta dibuat buta matanya. Kan itu ya. Naudzubillah min dzalik. Ini nggak boleh kalau yang begitu. Jadi kata Nabi kita Muhammad SAW, siapa saja yang senantiasa meminta-minta kepada manusia padahal dia sudah kecukupan, maka nanti kelak di yaumul qiyamah ya, dia ketika berjumpa dengan Allah tidak ada satupun daging di wajahnya. Artinya apa? Dia dalam keadaan tidak baik. Bukan hanya wajah saja sebenarnya, wajahnya sebagai contoh saja gitu ya. Jadi tidak ada daging, tulang belulang aja semua. Hina dina di mata Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh demikian. Baik ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini manfaat buat kita semuanya dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Penekanannya adalah kita perbanyaklah niat untuk melakukan amal soleh. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukannya. Mohon maaf jika ada khilafan. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan doa. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah
menerima segala amal ibadah kita, menetapkan hati kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'afana karim ya rabbana ya rahim ya arhamar rahimin irhamna ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Da'wam fiha subhanakallahumma tahiyyun fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.